Selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Kita akan fokus ke satu ide kunci nih dari sumber yang Anda bawa, buku Secrets of Power Negotiation. Lebih spesifik lagi, kita mau bedah bab pertamanya yang ngasih strategi penting minta lebih dari yang Anda harapkan. Betul sekali. Buku ini kan isinya banyak taktik ya, tapi yang ini, prinsip pembuka ini sering jadi fondasi gitu. Ya, menarik sih. Kenapa ya minta lebih banyak itu bisa jadi langkah awal yang kuat banget dalam negosiasi? Jadi misi kita kali ini mau coba pahami logikanya, terus gimana Anda bisa mulai pakai ini? Oke, kita mulai aja ya. Siap. Jadi prinsipnya kedengaran simple ya, minta lebih dari yang Anda harapkan. Malah penulisnya bilang, makin banyak Anda minta, makin banyak yang bakal Anda dapat. Wah, ini bukan cuma soal nekat berarti ya. Bukan sekedar nekat. Ini strategi yang udah diperhitungkan banget. Dan serunya, buku ini nggak cuma bilang apa yang harus dilakuin, tapi juga kenapa ini bisa berhasil. Ada 5 alasan utama nih. Oh, oke. Apa aja tuh? Yang pertama, ini mungkin agak kaget ya dengernya ya. Anda mungkin aja beneran dapat apa yang Anda minta itu. Serius? Jadi kadang kita sendiri gitu yang mikir permintaan kita ketinggian, padahal buat pihak lain, ya oke-oke aja. Tepat, kita seringnya ngebatasin diri sendiri. Nah, alasan kedua, ini ngasih Anda ruang gerak lah buat negosiasi. Ruang gerak maksudnya? Jadi, kalau mulai dengan permintaan tinggi, Anda jadi punya fleksibilitas. Bisa kasih konsesi nanti, tapi nggak sampai ngorbanin target minimal Anda. Jadi kayak ada bantalan gitu ya, biar nggak langsung mepet ke harga pas kita pas mulai nawar. Bisa dibilang gitu. Nah, ini nyambung ke alasan ketiga. Strategi ini bisa ningkatin nilai persepsi tawaran Anda. Nilai persepsi, gimana tuh cara kerjanya? Gini, waktu Anda mulai tinggi, terus akhirnya turun, tawaran akhir Anda itu bisa kelihatan lebih masuk akal, atau malah dianggap murah hati sama pihak lain. Ini ada hubungannya sama konsep psikologi jangkar atau anchoring. Jangkar. Wah, istilah baru nih. Maksudnya apa tuh, jangkar? Oke, jadi jangkar ini, patokan awal, permintaan awal Anda yang tinggi itu, dia jadi titik referensi di kepala lawan bicara Anda. Semua tawaran berikutnya itu nanti dibandinginnya ke situ, ke jangkar itu. Oh, Jadi dengan pasang jangkar yang tinggi, Anda sebenarnya udah geser kerangka diskusinya, biar lebih nguntungin Anda. oke, paham. Jadi permintaan awal itu kayak nanam angka gitu ya di pikiran lawan negosiasi kita. Bikin standar baru. Betul sekali. Lanjut ya, alasan keempat, ini justru bisa mencegah deadlock atau kebuntuan terlalu cepat. Loh, kok bisa? Bukannya kalau minta ketinggian malah bikin orang males ya? Nggak selalu, gini, kalau Anda mulai terlalu deket sama batas akhir Anda, ruang buat tawar-menawar kan jadi sempit banget kan? Ditolak dikit aja, negosiasi bisa langsung berhenti. Nah, permintaan awal yang lebih tinggi ini justru membuka dialog, bikin ada bahan buat diobrolin. Menarik ya. Jadi paradoks dia, minta lebih banyak malah bikin diskusi lebih mungkin lanjut daripada langsung ke intinya. Dalam banyak kasus, iya. Dan yang terakhir, alasan kelima, ini penting banget secara psikologis. Ini menciptakan iklim biar pihak lain merasa menang. Merasa menang? Gimana caranya? Waktu Anda akhirnya kasih konsesi dari permintaan awal yang tinggi itu, mereka kan jadi merasa berhasil neken Anda. Mereka ngerasa dapat deal yang bagus gitu. Nah, rasa puas ini penting banget biar dealnya lancar dan hubungan juga tetap baik. Jadi ingat contoh di buku itu, soal negosiasi gede kayak serikat pekerja sama perusahaan atau kontrak pemain bola bintang. Tuntutan awalnya kan suka kedengeran gila banget ya buat kita orang awam. Jadi itu emang penerapan prinsip ini ya, bukan cuma gertak sambal. Tepat sekali. Itu contoh nyata gimana strategi ini dipakai di skala besar. Ini bukan soal serakahnya, tapi soal paham dinamika psikologisnya. Kayak soal jangkar tadi, permintaan awal yang tinggi itu ya tugasnya buat ngubah ekspektasi dan kerangka acuan. Oke. Nah, buat Anda nih pendengar, ini bisa jadi bahan renungan. Selama ini kalau negosiasi, permintaan awal Anda gimana? Udah cukup berani atau masih terlalu konservatif? Terlalu main aman? Jangan-jangan kita terlalu fokus sama apa yang kita anggap realistis, malah ngerugiin diri sendiri ya? Bisa jadi banget. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau Anda coba nih pakai prinsip ini di negosiasi Anda berikutnya? Bahkan buat hal-hal kecil aja, mungkin nego gaji, harga barang di pasar, atau bagi tugas di rumah.
Mungkin nggak hasilnya beda kalau Anda berani mulai sedikit, ya, sedikit lebih tinggi dari ekspektasi awal Anda. Ini perubahan cara mikir sih intinya. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Minta lebih dari yang diharapkan itu bukan berarti serakah atau nggak realistis. Tapi ya itu tadi, ini taktik negosiasi yang cerdas yang ada dasar psikologinya. Seperti yang dijelasin di sumber ini. Betul. Dan sebagai penutup nih, coba Anda pikirin ini deh buat eksplorasi sendiri. Sekarang kan Anda udah tahu prinsip ini. Tapi gimana kalau Anda lagi nego sama orang lain yang juga ngerti dan pakai strategi ini? Oh iya juga ya. Kalau mereka datang dengan permintaan awal yang tinggi banget, gimana Anda responsnya? Gimana caranya biar nggak langsung nolak mentah-mentah, tapi juga nggak kejebak jangkar mereka sambil tetap jaga kepentingan Anda? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Itu dia pertanyaan menarik buat Anda pikirin lebih lanjut.